Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 15 Maret berjudul Gunung Es. Ayat intinya diambil dari Matius 24 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bersama saya Pendeta Andri Daimbani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada tanggal 21 Maret tahun 2000, salah satu gunung es terbesar yang pernah terlihat lepas dari rak es Ross di Antartika. Sebuah gambar diambil dari satelit kutub 700 km di atas permukaan bumi, memperingatkan para ilmuwan dan pelaut tentang kelahiran gunung es. Gunung es itu menjadi salah satu yang terbesar yang pernah dilihat dengan panjang 295 km dan lebar 37 km dengan luas permukaan 6.840 km persegi. Gunung es terbesar yang pernah tercatat panjangnya 335 km dan lebarnya 97 km dengan total luas sekitar 19.312 km persegi. Itu lebih besar dari negara Belgia. Bahkan lebih menakjubkan lagi, gunung es itu terlihat mengambang di Samudra Pasifik bagian selatan. Sungguh mengherankan jauhnya pengembaraan gunung es itu dari daerah kutub. Gunung es dari kutub utara mampu mencapai Pulau Bermuda bagian selatan, sebuah perjalanan sejauh 4.023 km. Satu gunung es dari Antartika bahkan pernah hampir mencapai bagian utara Rio de Janeiro, perjalanan sejauh 5.536 km. Gunung es tertinggi yang pernah tercatat adalah 168 meter. Itu setinggi sebuah bangunan 50 lantai. Tetapi ingat, itu hanya 10% dari massa gunung es yang berada di atas permukaan air. Berarti sebagian besar raksasa itu bisa 1.219 meter di bawah permukaan laut. Saya juga membaca ada begitu banyak es yang tersimpan di benua Antartika. Jika saudara bisa memotongnya menjadi es batu besar setebal 1,6 km, maka akan berakhir dengan 6 juta kubus. Jika semua es itu mencair, itu akan menaikkan permukaan laut di seluruh dunia hingga 79 meter. Es di Antartika begitu berat yang selama bertahun-tahun telah mendorong benua itu sendiri turun beberapa puluh meter. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus memperingatkan kita pada hari-hari terakhir, karena pelanggaran hukum akan bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bagaimana kita bisa membuat hati kita hangat dan kasih kita yang mula-mula itu dapat dihidupkan kembali di dunia yang dingin secara spiritual ini? Mungkin jawabannya dapat ditemukan di kata-kata Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, sebagaimana dicatat dalam Lukas 3 ayat 16. Ketika kita mengundang Kristus ke dalam hati kita, maka hati kita akan dipenuhi Roh Kudus. Dengan demikian, akan ada kehangatan dalam hidup kita yang akan mencairkan cengkeraman dingin dosa di hati kita, sehingga kita akan memiliki tujuan dan tidak mengapung tanpa arah seperti gunung es yang hanyut. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih
melalui renungan pagi ini, kami diamarkan bahwa di akhir zaman ini, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami diingatkan, agar kami senantiasa memiliki kehangatan di dalam hati kami, sehingga kami boleh dapat menghangatkan dunia di mana kami berada yang sementara dingin di dalam kerohanian. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh senantiasa mengundang Kristus hadir di dalam hati kami, agar kami dipenuhi dengan Roh Kudus, dan akan selalu ada kehangatan dalam hati kami, dalam hidup kami, yang akan mencairkan dinginnya dosa di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.